PBNU sudah rusak diobok-obok agen Yahudi. Yahudi masuk kampus UI lewat jaringan Yahya Stakuf. Kalau NU masih punya martabat, harusnya akar rumput marah. Pengamat intelijen Beni Murtopo Lubis melontarkan kritik keras terhadap PBNU dan Universitas Indonesia UI, menyusul polemik undangan akademikus pro-Israel, Peter Perukowitz. Menurutnya keterlibatan Berkowitz tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan lama, infiltrasi intelijen Yahudi, ke tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Holland Taylor, agen Yahudi yang jadi penghubung Beni, mengungkapkan bahwa PBNU sejak lama telah dimasuki agen bernama Holland Taylor, seorang tokoh think tank konservatif dari Amerika Serikat. Holland Taylor ini sudah sering dibawa ke berbagai forum internasional oleh Yahya Khalil Stakuf. Gus Yahya, dari sinilah jalur koneksi ke Peter Berkowitz terbuka lebar, ujarnya. Menurut Beni, kehadiran Berkowitz di Akademi Kepemimpinan Nasional AKNU dan kemudian di UI bukanlah kebetulan. Ini bukan insiden administratif, ini jalur infiltrasi yang sudah dipersiapkan. Tegasnya ganda peran Yahya Stakuf di PBNU dan Universitas Indonesia. Faktor lain yang dinilai ada relasi kuasa adalah posisi Yahya Stakuf. Selain menjabat Ketua Umum PBNU, Yahya juga menduduki kursi strategis sebagai Ketua Majelis Wali Amanat UI. Dengan jabatan strategis seperti ini, sangat wajar jika UI pun akhirnya ikut disusupi Yahudi. Inilah yang saya sebut pelacuran akademik. Universitas dipaksa tunduk pada jejaring Zionisme yang menghina martabat manusia, mengorbankan etika dan integritas keilmuan. Kritik Beni, PBNU rusak di tangan Yahya. Lebih jauh Beni menilai, PBNU saat ini mengalami kerusakan serius dalam hal arah organisasi dan marwah ulama. PBNU yang seharusnya menjadi benteng moral umat Islam kini justru diperalat di tangan Yahya. PBNU telah kehilangan orientasi, tidak lagi menjaga garis perjuangan umat dan bangsa jelasnya. Ia menyebut apa yang terjadi sebagai nirmoral dan niretika, menghadirkan agen Yahudi di forum NU, lalu melegitimasinya di kampus nasional. Itu bukan hanya salah langkah, tapi pengkhianatan terhadap sejarah panjang NU, yang selalu berpihak pada Palestina. Yahya telah menghancurkan NU dari dalam, bermesraan dengan orang terzalim kedua setelah Firaun, yakni Benjamin. Tanyahu ungkapnya. Desakan agar Yahya mundur. Beni menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Ia memperingatkan bahwa para ulama NU bisa saja bergerak menggugat Yahya secara terbuka jika pola infiltrasi ini terus berlangsung. Sebaiknya, Yahya Stakuf segera mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU maupun Wali Amanat UI sebelum gelombang perlawanan dari ulama sendiri pecah. Tandasnya bahaya infiltrasi jaringan Yahudi. Menurut Beni, pola infiltrasi ini memiliki ciri klasik operasi intelijen. 1. Membangun jejaring personal melalui tokoh penghubung seperti Holland Taylor. 2. Menguasai kanal pendidikan lewat undangan ke kampus besar seperti UI. 3. Menyusup ke ormas besar, menjadikan NU sebagai pintu masuk ke jaringan elit politik dan agama di Indonesia. 4. Infiltrasi melalui NGO dan lembaga sosial yang mengkampanyekan kepentingan Yahudi. Kalau pola ini tidak segera dihentikan, NU dan UI bisa kehilangan kedaulatan moral dan intelektualnya. Ini bukan lagi sekedar soal undangan akademik, ini soal infiltrasi strategis yang mengancam ideologi kebangsaan, pungkas Beni. Seharusnya NU di daerah NU akar rumput. Dan siapapun itu yang mengaku dirinya adalah kaum Nazrin, seharusnya protes dengan keadaan PBNU seperti sekarang. Mau dibawa kemana marwah? NU 1 pejabat NU sudah ditangkap KPK, yakni Bendahara Umum Dani Maming. 1 lagi sudah jadi target KPK, adiknya ketum PBNU, yakni Yakut. Dan beberapa pengurus NU lainnya terlibat dalam kasus kuota haji. Lantas pantaskah PBNU masih bermesraan dengan Yahudi di tengah hilangnya moralitas dan etika di PBNU-nya Yahya? Ya, ini sebuah realita, ironi memang. Sebuah realita yang gak bisa diterima akal sehat, akal waras manapun kalau ini dianggap cuma sebatas hal yang biasa, teman-teman. Ya, maka ini juga menjadi validasi atas narasi-narasi yang terlontar dari lisan-lisan kiai-kiai kita, teman-teman, bahwa ya NU ini sedang dilemahkan gitu loh. Kemudian integritasnya ya coba dihilangkan agar kemudian orang udah nggak peduli lagi. Ya sekarang NU kultural ya kecewanya luar biasa, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita bicara polemik nasab yang udah nggak dianggap gitu.
Dan sekarang terkuak kembali. Ya, terbongkar lah pernyataan dari Gus Im. Beliau adalah adik kandung dari almarhum Gus Dur, yang jauh-jauh hari sudah wanti-wanti jangan sampai Gus Yahya Khalil Stakuf ini jadi ketum PBNU. Ini beliau udah wanti-wanti, sekarang terkuak teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita simak teman-teman. Terbongkar adik kandung Gus Dur. Gus Im atau Kiai Hashim Wahid sudah memperingatkan, jangan sampai Yahya Stakuf terpilih ketum PBNU. Kiai Hashim Wahid Gus Im, adik kandung Gus Dur, sejak jauh-jauh hari sudah memberi peringatan kepada para muridnya menjelang Muktamar Nu Lampung. Gus Im dengan tegas mengatakan, ya jangan sampai kamu mendukung si Fulan menjadi ketua PBNU, karena saya tahu siapa di belakangnya. Kalau dia jadi, Nu hanya akan dibawa ke arah kerusakan. Pesan itu tidak pernah direvisi hingga Gus Im wafat. Dan kini setelah kita lihat apa yang terjadi di tubuh Nu di bawah kepemimpinan Yahya Stakuf, ucapan Gus Im terbukti. Gus Im tahu di belakang Yahya ada jejaring Yahudi dan Zionis. Karena itu beliau mewanti-wanti, jangan sampai Nu dipimpin oleh orang yang justru memberi panggung bagi antek-antek Israel. Fakta-fakta terkini pun semakin memperjelas kekhawatiran Gus Im. Undangan terhadap tokoh pro-Zionis seperti Peter Berkowitz, juga sebelumnya Rabi Israel Yaakov Nagin, adalah bukti nyata. Lebih jauh menurut informasi yang tidak bisa dipublikasikan secara terbuka, Gus Im bahkan pernah menyebut jauh sebelum wafatnya bahwa NU akan rusak sampai 2026. Sebuah prediksi yang saat ini terasa semakin nyata di tengah maraknya kontroversi dan arah kebijakan yang dianggap keluar dari hitah perjuangan NU. Pesan Gus Im seolah menjadi wasiat sejarah. NU harus diselamatkan dari pengaruh asing, termasuk Yahudi dan Zionis, yang kini semakin nyata menampakkan diri lewat tokoh yang diberi panggung di internal PBNU dalam sebuah acara Akademi Kepemimpinan Nasional yang bertema memahami misi peradaban NU dan memperoleh ijazah rohaniah. Peter Berkowitz diundang sebagai pembicara ahli politik dari Stanford University. Ini merupakan Zionis, enabler dan pendukung penuh langkah-langkah politik Israel terhadap Palestina. Wi juga kadung mengundang orang yang sama. Dan setelah menerima kecaman dan kritik, mereka meminta maaf atas ketidakcermatan tersebut. Ini bukan kali pertama PBNU memberi panggung pada tokoh yang memiliki koneksi dengan Israel. Sebelumnya di bawah supervisi Taylor, PBNU juga mengundang Rabi Yahudi asal Israel, Yaakov Nagin. Kala itu banyak juga yang mempertanyakan, tapi Ketua Tanfiziyah memberi pembelaan bahwa Rabi Yahudi itu tidak tunggal. Banyak juga yang menginginkan perdamaian. Dari pembelaan tersebut, kita jadi tahu bahwa PBNU ingin ikut andil dalam memperjuangkan Palestina. Lewat dialog dan kerjasama antar pemuka agama, apakah langkah itu sudah tepat dan efektif? Jawabannya bisa kita tengok langsung di Palestina. Faktanya genosida terus berlangsung. Netanyahu tidak peduli seruan Rabbi, apalagi kiai selevel Yahya. Sialnya, elit PBNU seperti mengidap gejala Savior Complex Syndrome, atau lebih populer dikenal Messiah Complex Syndrome, yakni merasa sebagai juru selamat yang langkah-langkahnya diyakini berdampak besar pada keputusan Netanyahu, padahal sejengkal pun tidak. Sekarang malah diperkeruh dengan mengundang Berkowitz di acara yang ada tajuk ijazah rohaniahnya. Apa pula maksudnya? Apakah di Ihya ada ijazah rohani dari Yahudi? Lagian Berkowitz itu penganut filsafat politik yang melegitimasi politik Zionis. Yang lebih membingungkan lagi adalah mereka semeringah betul saat sesi foto bersama. Padahal di antara orang yang semeringah itu ada sosok yang getol menyuarakan kemerdekaan Palestina, sembari rutin mengutip Pop, Chomsky dan lain-lain. Sadarilah Anda bukan Trump. Seruan Anda tidak akan sampai ke telinga Netanyahu. Kalaupun sampai, toh juga akan ditepis. Carilah langkah-langkah yang kendati tidak berdampak langsung pada keputusan Netanyahu, minimal tidak membuat kecewa rakyat Palestina dan para pembela tulusnya yang banyak sekali di tanah air. Ya dari sini ya gue belajar untuk nggak ngeremehin sedikit pun intuisi atau basiroh dari seorang kiai. Ya buktinya ini sekarang terjadi teman-teman. Ya berharapnya ya kelak di muktamar ke depan ya siapa lagi hari ini yang diharapkan untuk bisa menahkodai sebuah kapal besar ini, PBNU, ya Mbah Yai Marzuki Mustamar lah. Ya mudah-mudahan beliau terpilih di muktamar
selanjutnya. Apalagi kalau kita bicara polemik nasab, ya Allah, ini NU kultural udah nggak dianggap. Bahkan Kiai Imad aja didepak dari kepengurusan, coba. Astagfirullahaladzim, lebih membela orang yang jelas-jelas, ya gerombolan yang jelas-jelas menghinakan kiai-kiai NU, pendiri NU, ya kan, Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, pendiri NU dihina, kemudian Kiai Ma'ruf Amin dihina, almarhum Gus Dur dihina, simbol NU dihina, lambang NU dihina, kiai-kiai pribumi kita banyak dihina, direndahkan. Mereka Habib mampu melarikan kecintaan kecenderungannya kepada kiai-kiai Nusantara, lebih memilih Habib. Ini kan sebuah realita semuanya. Jadi malahan disingkirkan gitu loh. Ini mau apa sebenarnya? Ya gue prihatin sebagai anak muda ya, sebagai ya mungkin ini ucapan terima kasih kepada kiai-kiai kita, muassis NU yang dulu ngajarin kita ilmu kayak gitu. Ini sebuah realita yang nggak bisa kita terima ya teman-teman, karena NU ini dilemahkan, kemudian integritasnya dihancurkan gitu kan. Ya kalau kayak gini terus ya lama-lama bubar gitu. Nggak ada yang peduli. Muruahnya, citranya dihancurkan dengan tindakan-tindakan yang nggak bermoral kayak gitu kan. Ya ini teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi refleksi buat kita semua. Terus kita kawal perjuangan ulama-ulama kita dalam upaya menyuarakan kebenaran ya. Khutbah sofa wada makadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.